banyak. Di Indonesia 2017 842 kasus baru ya, jadi 319 per 100.000 penduduk. Angka kematiannya masih 116 lebih ribu. Kalau dari sebulan berapa itu? Banyak sekali ya. Indonesia termasuk dua negara yang memberikan kontribusi terbesar ya. Indonesia sangat mungkin sejauh semua mungkin waktu di puskesmas pasti sudah tahu ini. Menangani ini sulitnya bukannya obat, sulitnya cara minum obat yang semua obat bisa diminum oleh pasien. Ya ini epidemiologinya ya, nanti bisa dibaca di buku. Kemudian di Indonesia ini masih nomor 2 ya, setelah India. Ya. Jadi Indonesia itu kalau tinggi masih hal-hal yang kurang baik, kematian maternal, jumlah penduduk yang banyak ya, ini jumlah orang TB di Indonesia masih cukup banyak. Ini situasi TB di Indonesia ternyata yang banyak di daerah Jawa ya, jadi bukan di luar Jawa ya. Ini data terakhir 2021 ya. Jawa masih hitam, kalau hitam berarti lebih dari 31.000 ya, sekitar 100.000 per 100.000 jumlahnya. Kita lihat per provinsi ya, ternyata provinsi yang paling banyak adalah Jawa Barat. Jawa. Juga provinsi yang terbanyak kematian maternal juga Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, di Jawa. Ya, kematian maternal itu bukan di luar Jawa loh. Jumlahnya lah ya, paling banyak di Jawa Barat, nomor 2 salah DKI, kalau belum berubah 2000 itu sebelum pandemi ya, pandemi. Besok ditanyakan Ibu Dirjen di simposium ada. Kemudian setelah itu Jawa Timur baru Jawa Tengah keempat. Ya, hampir sama dengan ini. Ya. Sumatera Utara banyak nih, Dr. Imam. Ya, jadi perjalanan TB pada kehamilan ini meningkatkan ini studi systematic review ya dan meta analisis dari 3.300 lebih ibu hamil itu meningkatkan anemia sampai 4 kali. Jadi kita masih tahu bahwa anemia pada ibu hamil ini masih 49% ya. Jadi kita harus tangani anemia ini secara baik, kalau enggak nanti ya, dan dimulai pada usia remaja. Kemudian persalinan sesar meningkat 2 kali, abortus meningkat 9 kali, kemudian kematian perinatal juga 4,2 kali, dan prematuritas 1,6, gawat janin dan BBLR juga meningkat. Ya. Kemudian perjalanan TB ya, saya kira ini sudah tahu semuanya ya. Biasanya dari masuknya awal ya sekitar 3 sampai minggu 10 dia akan mulai ada gejala. Ya. Kemudian beberapa penelitian mengatakan bahwa kehamilan tidak meningkatkan kerentanan terhadap infeksi TB atau penyebabnya berkembangnya infeksi TB dari laten menjadi aktif. Ya, jadi kita tidak usah terlalu khawatir mestinya ya dengan ini ya. Kehamilan juga tidak meningkatkan kerentanan infeksi TB terhadap organ tertentu. Jadi yang ketiga lah, kehamilan dapat membuat diagnosis TB menjadi lebih sulit ya, pasti ya. Karena apa? Kita sulit untuk melakukan pemeriksaan imaging ya. Kemudian apa? Perubahan berat badan dan lain-lain kadang-kadang susah untuk dideteksi. Ya. Ya. Jadi kehamilan adalah mempersulit kita mendiagnosis TB, terutama sejawat kita dari ke dalam maupun dari paru. Ya, kalau kita lihat TB pada neonates ya, pencegahan dengan vaksin BCG kita akan berikan secepat mungkin setelah lahir bayi. Kemudian ini cukup banyak, cukup serius kita ya, profilaksis dengan profilaksis ya. Siapa aja nanti yang diberikan profilaksis kita lihat ya. Kita lihat TB kongenital ya, gejala-gejala ini akan muncul biasanya 3 bulan pertama setelah bayi lahir ya. Tandanya atau hepatosmia kali, biasanya kita juga sudah nggak begitu tahu ya, karena sudah
lempar ke teman-teman dari pediatri. Kemudian gejala-gejala ini biasanya diketahui oleh sejawat pediatri. Diagnosis jelas kita dengan 3 ini ya. Anamnesis yang spesifik seperti waktu kita kuliah di kedokteran dulu. Kemudian tes screening, ada tes tuberkulin, mantuk atau tes IGRA ini ya. Kemudian ronsen torak kita temukan ada infektor globus, lesi kavitas dan adenopati pada hilus. Ya, diagnostik. Ini pemeriksaan hapusan dari sediaan biologis ya, dari darah dan lain-lain kita sudah lakukan. Kemudian yang paling bagus memang diagnosis pasti kita temukan pada pemeriksaan biakan ya, dengan temukan adanya kuman TBC pada biakan. Kemudian diagnostik cepat telah mendapat rekomendasi WHO ya. Semua pasien TB juga dievaluasi untuk infeksi HIV. Jadi pasien dengan TB yang tidak sembuh-sembuh biasanya penyakit dalam kita bersama-sama memeriksa HIV ini. Tapi kita kan sudah punya triple eliminasi untuk melakukan pemeriksaan ini secara rutin pada seluruh ibu hamil, baik HIV, sifilis maupun HPSAG. Ya, ini gambaran dari ini ya, lulus, cover di globus ya, tapi ini biasanya nanti paru atau penyakit dalam. Kemudian dari hasil pasien tadi yang dengan TB kita lihat bahwa seksium meningkat 2,1 ya, kemudian ARDS ya pada ibu 2,8 meningkat, anemia meningkat 3,8, pneumonia jelas ya karena ada di paru meningkat sekitar itu, keguguran abortus 9 kali lipatnya ya. Kemudian pada bayinya persalinan prematur, BPLR, anomali janin, kawat janin dan mortalitas juga semua meningkat ya pada ibu yang terkena TB aktif. Jadi pencegahan TB pada kehamilan adalah pertama vaksinasi BCG ya, pastinya waktu dulu ya, perbaikan status gizi ya ini kita sudah mulai perbaikan status gizi itu mulai remaja ya, sekarang sudah pemerintah bersama POGI juga ahli gizi maupun IDAI sudah mulai melihat bahwa perbaikan gizi itu tidak mungkin untuk mencegah stunting misalnya ya, tidak mungkin kita lakukan pada waktu hamil, pasti kita sudah mulai menjangkau ke arah anak-anak SMP sampai SMA. Jadi mohon sejawat semua juga membantu ini edukasi maupun sosialisasi kepada remaja. Kemudian terapi pencegahan dengan INH. Jadi targetnya ini SDGs ya, Sustainable Development Goal di tahun 2030 ini 100.000 penduduk, targetnya 6 atau penurun angka 6 per 100.000 ya. Cakupannya ya. Kemudian saya kira seluruh pembuatan TB aktif harus dilakukan dengan metode DOTS, di mana tenaga kesehatan memantau pasien ya. Ini memang kita tidak melakukan, tapi di puskesmas kesehatan. Semua tenaga kesehatan wajib melakukan strategi DOTS ya. Rekomendasi WHO untuk pengobatan TBC pada wanita hamil adalah sama seperti wanita yang tidak hamil. Jadi semua obat yang direkomendasikan oleh sejawat penyakit dalam maupun boleh diberikan pada ibu hamil. Bahkan untuk HIV positif menggunakan terapi ART juga, ARV. Wanita hamil dengan TB aktif biasanya terapi yang dengan tidak mempertimbangkan trimester kehamilan ya. Cuma di trimester pertama harus hati-hati kita bahwa emesis gravidarum atau hiperemesis gravidarum masih sangat banyak. Jadi kalau memang menderita itu sebaiknya juga pemberian obat secara injeksi ya. Ya. INH, rifampicin, ethambutol juga digunakan secara luas pada ibu hamil. Ya, klasifikasi umum tadi seperti TB aktif secara klinis ada gejala ya seperti HIV ya,
masalah AIDS. Kalau TB laten itu seperti HIV, tidak ada bakterinya tapi tidak ada gejala. Jadi pada ibu hamil dengan TB laten ya, itu terapi ditunda 2-3 bulan setelah kelahiran. Ya, rekomendasi dari WHO. Ya, jadi nggak butuh buru-buru. Kalau kita ketemu, kita diskusikan dengan sejawat dari penyakit dalam atau dari paru untuk menunda 2-3 bulan setelah persalinan. Karena ibu hamil sendiri sudah cukup susah untuk makan pun susah, tapi ditambahi obat yang banyak. Ya, ini saya kira tidak perlu kita. Ya, ini istilah aja. Jadi MDR-TB, jadi multi drug resistant TBC ya. Jadi tadi akibat bakteri resisten terhadap setidaknya NH dan rifampicin yang paling sering ya. Membutuhkan regimen lainnya meningkatkan biaya ya. Ya, ini saya kira. Ya, ini yang perlu diketahui untuk sejawat semuanya. Jadi kalau kita dikonsuli, biasanya kita akan menerima konsul ini. Boleh nggak dok, ini obat-obat ini diberikan pada ibu hamil? Ternyata NH kelas kehamilan cukup baik ya. Monitor, tapi harus dimonitor fungsi liver setiap 2 minggu dalam 2 bulan pertama. Kemudian diberikan juga vitamin B6 selama kehamilan. Kira ada masalah untuk NH. Kemudian untuk rifampicin kelas kehamilannya C ya, tapi pengalaman dengan pasien menunjukkan aman ya. Jadi mungkin kalau memang harus diberikan rifampicin ini dari Kemenkes ya, jadi tidak keberatan kita harusnya. Kita ditambah vitamin K pada trimester 3 kehamilan menjelang partus. Ethambutol ya, ini aman ya, A ya. Kemudian pirazinamid kelas kehamilannya belum tersedia ya, sama seperti di belakang. Pengalaman dengan pasien menunjukkan aman ya. Kemudian streptomycin ya, streptomycin ini toksisitasnya lebih tinggi pada trimester pertama, jadi hati-hati kalau kita memberikan streptomycin. Sejawat kita dimintain untuk klarifikasi, mohon untuk dicatat, diperhatikan betul. Trimester satu tunda dulu aja kalau memang. Penggunaan harus dibatasi pada kasus yang parah ketika status klinis dan esensi obat mengharuskan penggunaannya. Jadi kalau manfaatnya lebih baik dari mudaratnya ya dikerjakan aja. Jadi tanyakan aja pada sejawat, ini gimana? Perlu memang streptomycin ini kan atau toksik ya. Kemudian kanamisin atau amikasin kelas keamanan D. Toksisitasnya janin yang terdokumentasi, jadi cukup membahayakan terhadap atau toksik ya. Risiko manfaat harus dipertimbangkan dengan cermat. Jadi kalau dengan lain-lainnya nggak bisa ya, hanya bisa dengan kanamisin amikasin ini ya, kita keuntungannya lebih baik ya, kita akan dengan catatan atau informasi yang baik. Kemudian capreomycin ya, C ini potensialnya lebih sedikit pada orang yang dewasa dibanding dengan aminoglikosid ya. Jadi pada mungkin ada ibu hamil yang masih muda ya, tapi ibu hamil biasanya sudah dewasa semua ya. Lebih sukai menggunakan capreomycin sebagai pengganti aminoglikosid. Jadi kalau memang kita mau pakai aminoglikosid tapi masih ada ragu-ragu, mendingan lebih aman dari capreomycin. Kemudian chloroquine lungs ya, B. Tidak ada efek teratogenik yang dokumentasi dalam penelitian manusia ya. Kadang-kadang efek teratogenik itu ditemukan ya, bukan ditemukan di dokumentasi, jadi bukan dicoba. Ini ada efek teratogenik nggak? Kecuali hewan ya. Data mengenai penggunaan jangka panjang pada pasien hamil terbatas, tapi manfaatnya mungkin lebih besar daripada risikonya. Ya. Kemudian ethionamid ya, kesamaan C, penggunaannya kontroversi dengan hasil data yang prevalensi. Kalau begini lebih baik tolak aja, cari yang lain dok. Kemudian sikloserin ini semua yang second line ya. Beberapa penelitian pada pasien hamil, penelitian pada hewan tidak
pendokumentasian toksitas, tapi pada pasien belum dokumentasinya baik ya. Kemudian para aminopas ya, kelas C terkait dengan embrio toksisitas malformasi oksipital ya. Pada TB yang resisten di mana manfaatnya lebih besar daripada potensi risikonya. Ya. Ini harus hati-hati betul, jadi memberikan pas ini pada ibu hamil, terutama pada trimester pertama. Pengobatan UNH harus ditunda sampai pasca persalinan pada wanita yang hidup dengan infeksi HIV. Jadi kalau combine antara HIV dengan TBC, UNH harus ditunda ya, mungkin ada dengan kalau digabung dengan ARV. Pengobatan TBC pada orang dengan HIV sangat kompleks ya. ARV dimulai segera mungkin setelah OAT ya, dapat ditoleransi dalam 28 minggu pengobatan fase awal tanpa mempertimbangkan nilai CD4. Jadi kalau memang harus diberikan karena aktif TB-nya ya harus diberikan segera dengan pemilihan obat yang rasional dan tanpa mempertimbangkan CD4 pada pasien-pasien dengan HIV. Meskipun CD4-nya rendah dengan risiko infeksi besar ya dua-duanya bisa diberikan segera mungkin. Persalinan dan postpartum pada TB, tali pusat dan plasenta harus dites untuk hasil tahan asam. Jadi segera aja setelah kita lahir, kita ambil darah dari plasenta atau tali pusat, nanti segera dites juga dengan BTA. Kemudian terapi TB tidak berubah walaupun ibu menyusui, ya. Tidak ada kontraindikasi terapi TB yang sudah dilakukan pada waktu hamil dilanjutkan pada waktu nifas. Terapi lebih dari 2 bulan sebelum persalinan dan efektif pada ibu dengan TB aktif, kemungkinan infeksi kecil ya. Jadi terapinya sudah cukup baik pada ibu nifas dengan TB aktif untuk terjadi sebelum persalinan efektif. Jadi 2 bulan sebelum persalinan sudah minum obat TB aktif dalam waktu hamil, persalinan dan nifas insya Allah baik. Ibu dengan TB laten, jadi TB laten itu positif bakteri tapi tidak ada gejala klinis. Bayi tidak perlu dipisahkan dengan ibu dan ibu dapat menyusui, ya. Jadi tidak usah khawatir dengan TB yang laten, ya. Tapi kalau ada gejala klinis yang sejawat penyakit dalam dan atau paru yang menentukan bahwa ada gejala klinis, kita harus memisahkan. Ya, ibu dengan TB dan resisten obatnya ya, multi drug resisten harus dipisahkan antara ibu dengan bayi neonatusnya sampai kultur negatif. Ya, saya kira dari saya cukup. Mungkin ada